Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Shalom, salam rindu. Rema kita malam hari ini, kita akan membahas sebuah lagu yang berjudul You Raise Me Up. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur 40 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lagu You Raise Me Up ini diciptakan oleh seorang bernama Rolf Loveland. Pada mulanya dipakai sebagai instrumental dengan judul Silent Story. Kemudian Loveland ini meminta seorang novelis sekaligus juga seorang pengarang lagu yang sangat terkenal di Irlandia yang bernama Brendan Graham. Dia minta supaya Brendan dapat menulis lirik di melodinya. Jadi dapat dikatakan lagu ini, sudah sekalian, dibuat oleh Loveland dan sedangkan liriknya dibuat oleh Brendan Graham. Lagu You Raise Me Up pertama kali diperdengarkan pada upacara pemakaman Ibu Loveland. Oleh sebab itu kata you dalam lirik tersebut ditujukan pada seorang ibu. Ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan, mendidik, memberikan semangat, membuat dia ada sebagaimana dia ada. Kemudian lagu itu dinyanyikan di awal tahun 2002 oleh kelompok band bernama Secret Garden dengan anggota Fionnuala Sherry sebagai pemain biola, Rolf Loveland sendiri sebagai seorang pianis, dan juga vokalisnya Brian Kennedy. Namun lagu ini tidak begitu hit di pasaran. Kemudian lagu ini menjadi terkenal ke seluruh dunia setelah dinyanyikan oleh seorang bernama Josh Groban pada tahun 2003. Menjadi lagu hit di Amerika, walau pada awalnya hanya menempati posisi 75 di tangga lagu Billboard Hot 100. Namun kemudian lagu ini sudah sekalian dinyanyikan begitu banyak penyanyi terkenal, dengan juga dinyanyikan oleh kelompok band terkenal Westlife, sehingga lagu ini juga kemudian menjadi lagu nomor 1 di Inggris. Jika dilihat sejarahnya, lagu ini pada mulanya sama sekali tidak ada nuansa rohani. Tapi kemudian banyak orang menjadikan lagu ini menjadi lagu rohani karena memang liriknya bisa ditujukan kepada Tuhan. Bahkan versi yang dibawakan oleh Josh Groban menjadi nominasi di acara penghargaan Gospel Music Award selama 4 kali berturut-turut. Josh Groban, sudah sekalian, dia menyanyikan lagu ini dengan sangat memukau. Bukan hanya karena melodi orkestranya yang luar biasa, namun suaranya, sudah sekalian, yang begitu mengesankan, membuat pendengarnya hanyut terbawa emosi. Syair lagunya menyentuh perasaan, mengingatkan kita tatkala kita sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjatuh. Ada pribadi tertentu yang datang memberikan kita kekuatan, menopang kita, menolong kita. Ada pribadi tertentu yang memberikan semangat, membuat kita bangkit kembali. Pribadi itu bisa orang tua kita, bisa pasangan kita atau pacar kita, bisa anggota keluarga, bisa teman sahabat kita, bisa orang-orang di mana kita bekerja, bisa juga orang-orang yang ada di gereja kita. Tetapi jangan lupa, hal yang terpenting, pribadi itu juga adalah pasti Tuhan
itu sendiri. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mendengar kembali lagu You Raise Me Up. My soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
Hal yang pertama kita pelajari dari lagu ini adalah hidup kita tidak pernah lepas dari pertolongan pihak atau pribadi lain. Kalau kita membaca buku biografi tentang orang-orang sukses dan orang-orang hebat, maka salah satu yang menjadi sorotan adalah siapa orang yang berperan di balik kesuksesan mereka. Demikian juga kehidupan kita ada sebagaimana kita ada. Pasti ada orang-orang yang ikut menolong kita, membentuk kita. Sebagai seorang beriman, kita harus meyakini bahwa Tuhanlah sebagai penolong kita. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa Tuhan datang dan menolong kita saat kita sedang terjatuh. When I'm down and oh my soul so weary. Saat aku terjatuh dan jiwaku sangat rapuh. Saat masalah datang dan hatiku terbebani. Lalu aku terdiam dan menanti dalam kesunyian hingga kau datang dan menemani aku. Saat kita sedang down, saat kita sedang terjatuh dan terbeban berat, Tuhan datang dan duduk bersama kita. Bagian ini sangat menyentuh, mengingatkan kepada kita betapa dekatnya Tuhan dengan kita tatkala kita sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Tuhan datang menyertai, memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi badai kehidupan ini. Bagian yang kedua, Tuhan membuat kita bangkit dari keterpurukan. You raise me up so I can stand on mountain. Kau menyemangati aku atau kau memberikanku semangat hingga aku bisa berdiri di atas gunung. Kau memberi aku semangat sehingga aku dapat berjalan menyeberangi lautan badai. Aku kuat saat aku bersandar di pundakmu. Kau memberikan aku semangat untuk aku melakukan lebih dari apa yang aku bayangkan. Engkau mengangkat aku lebih dari apa yang aku mampu. Itulah sebetulnya yang diinginkan dalam lagu ini. Suatu pengakuan bahwa besarnya peran pertolongan dalam hidup kita ini. Siapakah yang sanggup memberikan pertolongan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang jauh kita pikirkan, yang kita bayangkan? Tentu pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Dialah yang telah mengangkat kita, menegakkan kita, bahkan membuat kita ada sebagaimana kita ada. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 40 ayat 2 sampai ayat yang keempat tadi merupakan pengalaman hidup Daud tatkala Daud sedang terjatuh, yang dikatakan dia berada dalam lumpur rawa. Lumpur rawa ini adalah metafora lubang kebinasaan. Tidak ada orang yang dapat menolong dia, bahkan dirinya pun tidak sanggup. Tetapi Tuhanlah yang berdiri di sampingnya, membantu dia bangkit kembali. Tuhan menempatkan dia di atas landasan gunung batu atau bukit batu. Tuhan mengatur serta mengiringi langkah hidupnya. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan kata-kata pujian dalam hidupnya sehingga dia mampu hidup baru. Bahkan hidupnya menjadi berkat. Orang lain yang menyaksikan hidupnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Jika kita renungkan hidup kita, kita pun pernah seperti Raja Daud. Kita pernah dalam keterpurukan dosa, dalam lubang kebinasaan. Tetapi anugerah Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita, menebus kita. Bukan itu saja, Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Bahkan Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita memang telah mendapatkan anugerah Tuhan, telah mengalami berkat-berkat yang berlimpah. Namun bukan berarti kita tidak pernah jatuh dan gagal. Berulang kali kita jatuh, kita terpuruk, tetapi kita juga melihat tangan Tuhan menegakkan kita kembali, mengangkat kita lagi, sehingga kita dapat berdiri di atas gunungnya. Kita dapat menjadi alatnya di tangan Tuhan. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Hari Senin yang lalu, saya mengikuti webinar yang dilakukan oleh alumni Saat. Dan salah satu ada kesaksian, salah satu pembicara adalah seorang bernama Bapak Pendeta Thomas Kartono. Saudara sekalian, pada waktu mulai COVID bulan Maret, dia terkena COVID-19. Lalu kemudian dirawat oleh istrinya juga kena. Bukan hanya kena, tetapi juga istrinya harus dipanggil Tuhan. Pergumulan yang sangat luar biasa, anaknya juga kena. Saudara sekalian, dalam kesaksiannya dia mengatakan dia sedang terpuruk jatuh. Tetapi kalau dia ada hari ini, sebagaimana dia ada itu karena Tuhan yang telah menopang dia. Saya percaya kita mengalami hal seperti ini. Seringkali kita jatuh, tetapi Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan. Sekarang tatkala kita telah merasakan pertolongan Tuhan, yang harus ada dalam diri kita adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Tuhan harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang indah. Coba kita perhatikan orang-orang sekitar kita. Siapa tahu ada orang-orang yang tidak berdaya, ada orang-orang yang lemah, yang tak kuat menghadapi hidup ini. Coba kita melihat orang-orang sekitar kita. Siapa tahu adalah orang-orang yang terabaikan, yang terlupakan selama ini. Dan mungkin ada banyak wajah yang tertunduk, terpuruk, tak mampu mengangkat wajah karena beban hidup yang luar biasa dan putus asa. Mungkin mereka juga adalah orang-orang sakit menahun yang sudah terabaikan oleh keluarga dekatnya. Hari ini Tuhan memanggil kita lewat lagu dan lewat Mazmur 40 ini, supaya kita dapat melakukan kepada orang-orang yang lemah, tak kuat dan tak berdaya. Biarlah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita dapat melakukan bagi mereka. Siapa tahu dengan apa yang kita lakukan, membuat sejarah baru dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat bangkit tegak lewat kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk lagu You Raise Me Up. Demikian juga lewat Mazmur 40 mengingatkan kami bahwa tatkala kami jatuh, Tuhan datang di samping kami, memberikan kami kekuatan, menopang kami, memberikan kami semangat dan hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami melihat diri kami, pertolongan-Mu kepada kami tidak henti-hentinya. Biarlah tatkala kami telah merasakan kemurahan-Mu, kami juga dapat menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami boleh menjadi penopang bagi yang tertunduk. Kami sebagai tongkat yang boleh menegakkan kembali mereka yang lemah. Kami boleh menjadi lagu yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih. Biarlah kehidupan kami Tuhan sebagai cahaya yang boleh menerangi mereka juga yang berada dalam kegelapan, sehingga mereka dapat menemukan jalan kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami, pakai kami menjadi alat berkat Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anggota jemaat GKI Harapan Indah, yang dalam kondisi masalah ekonomi yang terpuruk karena wabah COVID-19 ini berimbas dalam kehidupan rumah tangga. Kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong. Banyak anggota jemaat yang juga telah kehilangan pekerjaan.
Kami juga mohon Tuhan yang boleh memberikan ladang pekerjaan yang baru bagi mereka yang punya masalah dalam keharmonisan keluarga. Biarlah Tuhan yang dengan kasih-Mu yang boleh memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang boleh membangkitkan kasih yang mula-mula dalam diri mereka lagi. Bapa di surga, malam hari ini kami tak lupa juga mendoakan akan para tim medis dimanapun mereka bekerja berada. Tuhan berkati, jaga, dan berkati kesehatan mereka, baik para dokter, juru rawat, karyawan, sukarelawan. Tuhan yang boleh menolong mereka. Kami tak lupa juga mendoakan pemerintah negara kami. Tuhan, berikan pertolongan-Mu bagi pemerintah kami. Begitu banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintah ini. Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana. Demikian juga Tuhan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk boleh mematuhi aturan-aturan yang berlaku di pemerintah, sehingga tidak lagi begitu banyak korban-korban yang jatuh karena tidak disiplin dalam hal menjaga kesehatan. Kami tak lupa juga mendoakan, ya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah Tuhan yang boleh tolong. Sebentar kami akan istirahat, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami dapat istirahat dengan baik, besok dapat bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.